Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya? Baik semua? Oke, Alhamdulillah. Nah, pada hari ini Bapak akan coba menerangkan tentang klasifikasi dari materi ditinjau dari segi kimianya. Sebelumnya kita sudah pernah belajar bahwa materi secara fisika dibagi menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, seperti yang ada di sebelah, ini adalah air. Nah, air ini sudah pasti masuk ke dalam zat cair. Nah, tapi secara kimia, kira-kira air digolongkan ke dalam kelompok apa ya? Nah, kita akan bahas pada pertemuan pada hari ini. Tetap di sini, kita mulai pembahasannya. Klasifikasi materi secara kimia dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan yang kedua adalah campuran. Nah, kita tadi pertama sudah bicara tentang air. Air masuk yang mana? Ya, nah zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu zat unsur dan yang kedua itu adalah zat senyawa. Sedangkan campuran juga dibagi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Kita bahas dulu tentang unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Nah, unsur jadi adalah zat tunggal. Ini adalah contoh-contoh dari unsur atau zat-zat tunggal ya. Ada oksigen, ada hidrogen, ada karbon, aurum atau emas, argentum atau perak, dan seterusnya. Nah, yang kalian bisa lihat di sini ada lambang unsurnya. Nah, bagaimanakah ini lambang unsur ini ditentukan? Kenapa oksigen lambangnya O? Kenapa hidrogen lambangnya H? Ya. Kenapa emas kok lambangnya AU? Nah, kita cek aturannya. Nah, ini adalah tata cara atau aturan penulisan lambang unsur. Yang pertama harus menggunakan nama Latin. Nah, kita tadi lihat bahwa besi itu adalah ferrum, maka lambang besi bukan Be tetapi adalah Fe karena ferrum. Emas bukan Ea, bukan, tetapi adalah aurum, Au. Nah, terus. Nah, berikutnya dalam lambang unsur harus menggunakan huruf pertama dari unsur tersebut. Contohnya hidrogen pakai H, oksigen pakai O. Bagaimana kalau ternyata huruf pertama dari unsur tersebut sama? Kira-kira bagaimana ya, Nak? Ya, kamu benar. Ya, harus dilanjutkan dengan huruf berikutnya. Nah, tapi ditulisnya harus kecil huruf berikutnya. Contohnya di situ adalah kalsium. Maka bukan C, karena C sudah miliknya karbon. Maka harus C, A. Sedangkan kalau cuprum atau tembaga, maka C, besi, Fe. Nah, seperti itu. Oke? Sampai sini paham? Kalau paham, kita lanjutkan lagi. Nah, dalam belajar unsur, kita juga mengenal ada namanya atom. Oke, atom. Atom itu bukan kacang yang dibalut oleh adonan warna putih, kriuk-kriuk. Itu kacang atom. Nah, atom di sini itu adalah kalau kita bayangkan sebuah unsur besi, besi itu unsurnya bukan satu, tapi banyak jumlahnya. Nah, kalau kita dapat mengambilnya satu partikel dari besi, nah satu partikel ini kita sebut dengan atom. Ya, jadi satu partikel dari unsur namanya adalah
atom. Ya, kalau secara pengertiannya adalah atom merupakan suatu partikel terkecil dari suatu zat tersebut atau unsur tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari unsur ya yang mungkin kita bisa lihat atau pegang sehari-hari. Ada paku, itu adalah besi, ferrum, gold. Ada gold, emas. Nama unsurnya apa tadi? Nama latinnya? Aurum. Oke. Dan silver atau perak. Nama latinnya adalah argentum. Ternyata ya banyak unsur-unsur yang ada di bumi ini. Nah, unsur-unsur ini ya ditulis di dalam bentuk tabel yang kita kenal dengan sistem periodik unsur. Nah, ini dia nih ya, sistem periodik unsurnya banyak ya. Ada gas, ada logam, non-logam, semuanya ada di situ. Nah, ini kamu akan pelajari nanti pas kamu nanti SMA dan kamu mengambil jurusan IPA. Oke, setelah kita tadi bicara tentang unsur, kita lanjut ke zat tunggal yang berikutnya, yaitu adalah senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa adalah zat tunggal. Zat tunggal yang bagaimana? Zat tunggal yang dibentuk dari gabungan unsur yang berikatan secara kimia ya, dan memiliki komposisi yang tetap. Nah, kalau secara sederhana kita bisa mematematikakannya ya, bahwa senyawa adalah unsur ditambah unsur, tetapi berikatan secara kimia. Nah, unsurnya boleh 2, Pak? Boleh. 3 boleh? Boleh. 4 boleh? Boleh. 2, 3, 4, 5 atau seterusnya, tapi harus berikatan secara kimia. Maka unsur-unsur gabungan unsur tersebut dinamakan dengan senyawa. Nah, ini contohnya adalah air. Air rumus kimianya tahu dong? Air adalah rumus kimianya adalah H2O. Nah, kalau tadi kita mengenal bahwa di unsur ada satu buah atau satu partikel unsur namanya adalah atom, sedangkan kalau di senyawa satu partikelnya namanya adalah molekul. Oke, bisa dibedakan ya. Ya, satu partikel unsur namanya atom. Satu partikel dari senyawa namanya adalah molekul. Nah, di dalam molekul air terdiri atas beberapa atom atau beberapa atom unsur ya. Nah, H2O berarti hidrogennya 2, oksigennya 1. Dimanapun air akan komposisinya tetap sama seperti yang tadi. Pengertian bahwa senyawa itu komposisinya tetap sama. H2O. Air hanya 2, O-nya 1. Kalau H2O2 bagaimana, Pak? Nah, kalau H2O2, oh itu berarti bagus, air yang banyak oksigennya. Oh, salah. Ya, H2O2 ini sangat berbeda dengan air. Ya, H2O2 adalah hidrogen peroksida. Ini bisa bersifat racun, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pemutih. Oke, ini merupakan contoh-contoh senyawa yang ada di sekitar kita. Ada garam, ada gula, cuka, ataupun soda kue. Ini adalah contoh-contoh yang mungkin kamu bisa temukan di dapur kalian. Bukan dapur kalian sebenarnya, di dapur ibu kalian. Ya, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh yang lainnya. Ya, sangat banyak di sini. Ya, kamu tahu ini senyawa gampang. Kamu lihat aja rumus kimianya. Rumus kimianya kalau lebih dari satu unsur itu pasti adalah senyawa. NaCl itu adalah garam dapur. Natrium klorida ada 2 unsur. Ya. Asam klorida HCl, hidrogen dan klorida.
Ya, jadi kalau dari rumus kimianya kamu dengan mudah membedakan mana senyawa dan mana unsur. Kita lanjut ke yang ketiga. Penggolongan berikutnya adalah campuran adalah gabungan dari zat tunggal yang berbeda. Boleh zat tunggalnya itu berupa unsur ataupun senyawa, ataupun unsur tambah unsur ataupun senyawa dengan senyawa, tetapi tidak terikat secara kimia dan memiliki komposisi yang tidak tetap. Secara matematika, seragam banding adalah senyawa itu adalah unsur ditambah unsur boleh atau ditambah senyawa, tetapi hanya berikatan secara fisika. Campuran dibagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, baik campuran homogen dan heterogen biasanya ada zat yang terlarut, ada zat pelarutnya. Pelarutnya berupa biasanya adalah cairan. Sedangkan zat terlarutnya ya boleh padat ataupun biasanya zatnya lebih partikelnya kecil-kecil. Yang namanya melarutkan, dilarutkan biasanya partikelnya kecil-kecil. Oke. Nah, kita bicara tentang yang pertama adalah campuran homogen. Nah, anak-anak, campuran homogen ini adalah campuran yang serba sama. Ya, dari atas sampai bawah komposisinya sama, air gula, atas tengah bawah tetap manis. Air diaduk dengan garam, airnya asin. Yang di atas asin, yang di tengah asin, di bawah juga asin. Nah, ini contoh-contohnya nih. Ya, tidak ada endapannya, atas tengah bawah komposisinya sama. Berbeda dengan yang ini. Nah, ini namanya campuran heterogen. Kamu mengaduk tanah di air, tanahnya akan mengendap ke bawah. Kamu bisa membedakan mana airnya, mana tanahnya. Kenapa? Karena tanah partikelnya relatif lebih besar, maka dia mengendap ke bawah. Ya, ini namanya adalah campuran heterogen. Sering disebut sebagai suspensi. Kalau yang homogen namanya larutan, kalau yang heterogen itu namanya adalah suspensi. Oke, itu adalah perbedaan larutan homogen dan heterogen. Nah, kembali tadi Bapak yang minum air. Nah, sekarang berarti udah bisa paham dong ya bahwa air itu masuk kemana? Air itu masuk ke dalam penggolongan, yaitu adalah senyawa. Rumus kimia air adalah H2O. Senyawa air terdiri atas 2 hidrogen dengan oksigen. Oke. Kalau air dicampur dengan gula, dicampur dengan teh, kita aduk, maka jadinya apa? Ya, maka akan menjadi campuran. Ya, apa rumus kimia dari es teh manis? Nggak ada rumus kimianya. Ya, biasanya kalau campuran susah atau nggak ada rumus kimianya. Kalau senyawa ada rumus kimianya, panjang, lebih dari 1. Sedangkan kalau unsur, rumus kimianya ada 1. Tapi hati-hati juga, kadang senyawa ataupun unsur kadang tidak disertakan tulisan lambang kimianya, tapi secara bahasa Indonesianya saja. Itu dia materi kita pada hari ini ya. Semoga kalian lebih paham tentang unsur, senyawa, dan campuran. Jangan lupa kerjakan tugasnya di slide setelah ini dan kumpulkan di Google Classroom. Oke, sekarang kita coba cek ya. Tentukan mana yang merupakan unsur, senyawa, dan campuran. Kita lihat yang pertama. Di sini adalah aluminium. Nah, aluminium ini lambang unsurnya adalah Al. Nah, dari sini udah ketahuan nih. Ini adalah satu unsur. Maka
sudah pasti ini adalah unsur. Oke, kita lanjut sekarang. Karbon dioksida, rumus kimiainya adalah CO2 dan lebih dari satu unsur. Sudah pasti ini adalah senyawa. Ya, karbon dan oksigen. Kita lanjut. Cuka. Rumus kimia cuka adalah CH3COOH. Nah, ini banyak nih gabungan dari unsur-unsur. Karena ini gabungan dari unsur-unsur, pasti ini adalah senyawa. Nah, terus emas. Emas ini berapa unsur nih? Coba. Gabungan bukan? 2 atau 1? Iya, benar. Ini adalah 1. Ya, 1 lambang unsur. Ya, bukan 2. Nah, huruf kecil ini ikut ke depan AU, aurum. Ini adalah 1. Ya, 1 kesatuan, 1 unsur. Nah, maka ini namanya sudah pasti ini adalah unsur. Nah, berikutnya udara. Udara itu ternyata tidak ada rumus kimianya. Nah, tadi kalau tidak ada rumus kimianya, ini sudah pastikan ini adalah pasti campuran. Ini adalah campuran. Ya, Pak, kalau oksigen, nitrogen, hidrogen apa? Nah, itu yang ada di udara. Nah, kalau udara, maka gabungan semua itu. Makanya itu namanya adalah campuran. Terus garam. Garam itu adalah natrium klorida. Dari sini sudah tahu. Ada 2, natrium dan klorida. Maka ini adalah senyawa. Dan terakhir adalah es teh manis. Es teh manis tidak ada rumus. Sudah pasti ini adalah campuran. Oke, ini contohnya. Nah, sekarang kalian coba kerjakan di rumah. Tugas kalian yaitu silakan masukkan ke unsur, senyawa atau campuran. Nah, nama-nama yang ada di bagian berikut. Silakan kalian screenshot, catat di buku, dan kumpulkan di Google Classroom. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Semoga kita akan cepat bertemu di dalam ruangan kelas yang nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.